Yang saya hormati Pak Camat, Bloger, yang alhamdulillah secara pribadi bisa mendukung pada acara ini. Yang saya hormati Bapak narasumber dari PU, Pak Medi. Ketemu lagi Pak Medi di Pak Arif selaku Ketua LPK Kelurahan Kauman, dan berikut juga sebagai masyarakat berencana. Satu minggu ini luar biasa Pak Camat. Kami juga harus bekerja dengan program dan kegiatan sehingga di beberapa kesempatan kami mengadakan pertemuan dengan Bapak-Bapak Ketua RW. Berikut dengan pula Ibu tim penggerak PKK juga melakukan kegiatan sampah ke PKK-PKK di seluruh wilayah Kauman. Masih jalan terus ini, mudah-mudahan dibalik kekuatan dan kesehatan sehingga kami bisa senantiasa berada di tengah-tengah warga Kauman khususnya. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Kegiatan Musren Bakal kali ini bisa di Hotel Bengkulu. Ini semata-mata juga atas dorongan, usulan dan motivasi dari Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya mohon dibantu Mbak Esa bahwa mereview kembali bahwa tujuan kita melaksanakan Musren Bakal kali ini yang diselenggarakan di Hotel dari 1 hingga 14 Januari 2023 ini, tujuannya adalah menentukan prioritas pembangunan tahun 2024. Yang di awal prosesnya kita sudah melalui rembuk itu di tingkat RW, 10 RW mengadakan rembuk, juga dibarengi dengan LK yang lain. Alhamdulillah kita bersama Laskar diberi kesempatan untuk selalu hadir di acara rembuk tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan Pramusren yang kita laksanakan 1 minggu yang lalu di Kelurahan Kauman. Maka hari ini nanti kita akan memastikan dan mengesahkan secara formal usulan-usulan prioritas yang sudah masuk, dan hari ini sudah kita bagi di Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, nanti kita akan setujui terkait dengan delegasi untuk mengikuti kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 30 Bapak. Baik, Bapak dan Ibu, dari usulan panjenengan semua ada form 15, 14 dan 16. Saya mohon izin untuk merekapitulasi usulan saja, jenis usulannya. Itu ada yang pasang batu ak yang itu diarahkan kepada sumber dananya dari kelurahan. Form 1.5 itu ada permintaan berkaitan dengan fisik berupa pasang batu yang drainase, gorong-gorong, paving. Ada yang minta gerobak sampah atau motor sampah, pemeliharaan MCK. Ada juga yang mengajukan rehab sedang bangunan dan gedung. Demikian juga ada yang minta ada pengadaan tenda, meja, kursi, sound, LCD, laptop, pokoknya minta semua. Ya, itu rekapan saya, itu ada saya tampilkan di PowerPoint. Tapi juga ada yang minta terkait dengan skill up, penguatan kemampuan SDM, pelatihan. Itu saya ringkas saja. Pelatihannya macam-macam. Ada yang terkait dengan kemampuan usaha mikronya, masih minta ada digital marketingnya juga iya, batik juga iya. Maka inilah gambaran dari permintaan panjenengan semua. Insya Allah ini sesuai dengan kamu susulan. Yang namanya minta kan rugi kalau minta dikit yang minta sudah saya rekap, itu saya munculkan. Ujung-ujungnya Pak, kalau permintaan itu dari sisi urean, kemudian saya tabulasi dalam bentuk angka, jalui panjenengan 3 miliar lebih. Nah, dan itu OPD pengampunya form 15 kelurahan. Wah, stop markotop. Nah, ya tidak apa-apa, kan itu Pak. Yang kedua, usulan di form 1.4 yang diarahkan kepada Dinas OPD itu ada di kegiatan gorong-gorong, kemudian pelencengan, pedestrian, paving, PJU. Ada yang masih minta CCTV,
Tahun kemarin juga minta, ternyata ketika disurvei ada ketentuan, ada keterangan bahwa CCTV sebatas kepada area-area di jalan miliknya pemerintah, tidak bisa masuk kampung. Kemudian ada yang minta cermin tekung, udah pokoknya tak akomodir kabeh permintaannya. Ada yang minta TMT, makanan tambahan, biar kita tambah sehat. Kemudian peralatan posyandu juga, peralatan balita juga, posyandu lansia juga ada. Terkait dengan kegiatan skill, ada yang minta didampingi urban farming, pelatihan dan bintang. Kawasan Kauman ini termasuk kawasan yang padat, sehingga mereka membutuhkan pengadaan APAN. Itu juga saya lihat ada yang mengusulkan untuk minta. Bapak dan Ibu, permintaan di luar kelurahan tadi yang kalau kelurahan 3 miliar, yang di luar ini kisaran Pak ya, nanti mungkin kurang lebih sudah 2 miliar lebih Pak. Jadi Pak Camat, Pak Medi, Musrenbang, kelurahan Kauman tahun ini miliaran semua Pak permintaan. Baik, saya lanjut ke form 1.6. Yang ini saya mendengar langsung dan secara fisik memang cukup mengkhawatirkan Bapak, terkait dengan Kali Sukun yang menjadi salah satu destinasi wisata di KJT ini. Sudah lama memang dikeluhkan dan diusulkan, tetapi karena aset ini adalah miliknya Pengairan Berantas Provinsi, dari Bapak RW dan yang lain masih berikhtiar memperjuangkan supaya usulan ini masuk dalam form 1.6 berupa kegiatan plensengan sepadan Kali Sukun. Sepadan Kali Sukun mulai dari RW 1, 10, 5, 8 juga 1, 5, 1, 10, 5 itu juga menjadi yang sangat berbeda. Kalau volumenya saya tidak tahu persis, tetapi setidak-tidaknya saya tadi sempat merekapitulasi usulan ini sudah di angka 25 miliar. Miliaran tok sebagai gambaran saja Bapak Ibu, di Pramusren kemarin Bu Rantri dari Bapeda juga menyampaikan tahun kemarin pada saat kita Musrenbang di 2022 usulan dari Kauman kurang lebih 2 miliar lebih juga yang diakomodir 550 juta dan bentuknya bergambaran, tapi tetap semangat juga nih. Baik, saya lanjut di slide berikutnya Bapak Ibu. Ini adalah kegiatan yang sudah kita awali, ada kegiatan republiknya RW, dokumen-dokumen yang sempat kami pamerkan seperti itu, dan ini adalah bentuk dari partisipasi yang semua. Terima kasih. Mudah-mudahan ada fotonya ya Pak Daud ya. Pak Daud ada di situ fotonya. Kamu ada nanti saya foto sendiri Pak. Sehingga ini adalah bagian dari partisipasi panjenengan. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti di kemudian hari, karena setiap tahun pasti ada kegiatan musren dan pramusren dan musren panjenengan lanjutkan. Dengan demikian menjaring aspirasi dari bawah berkaitan dengan kegiatan perencanaan pembangunan bisa kita awali secara jumlah. Baik, yang berikut mudah-mudahan ini nanti bisa diamini terkait dengan delegasi musren kecamatan. Yang pertama untuk dari RPK nanti mohon berkenan Pak Arif bisa menjadi salah satu bagian dari delegasi. Kemudian dari Pak Alpa selaku koordinator, Pak Arif namun kemudian dari Ketua Tim Penggerak PKK Bu Nini Trisnawati, istri saya Pak. Kemudian dari Karang Taruna Mbak Fia. Nah, yang kemarin pada saat kita ketemu Pak Arif, saya coba sampaikan kira-kira siapa yang nanti yang mewakili dari salah satu 5 unsur delegasi Bapak Ibu yang diusulkan. Banyak yang merekomendasi Pak Hari Sudirto. Nah, itu tinggal disahkan oleh. Baik, Bapak dan Ibu, itu yang kami sampaikan di awal acara ini. Kenapa sengaja disampaikan ini saya ambil poin-poin penting terkait dengan kegiatan musren ini, semata-mata ingin kami tampilkan ini adalah hasil proses
track kita dari RW, dari RT RW sampai kepada PRA, dan kami sampaikan di awal sambutan ini supaya panjenengan bisa ikut merasakan itu hasil akhirnya. Mudah-mudahan nanti pada saat masuk acara inti kita lebih kepada satu bentuk pengesahan secara formal dilanjutkan dengan penandatangan berita acara. Namun demikian, sehubungan dengan kehadiran secara pribadi Pak Camat, mohon berkenan beliau memberikan satu semangat kepada Bapak-Bapak Ketua RW dan semuanya unsur yang ada di Kelurahan Kauman supaya lebih giat lagi, lebih semangat lagi untuk memajukan Kauman ke depan lebih baik lagi. Kurangnya sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Kita ikuti acara ini dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan hadir di acara ini diberikan kelancaran dan kemudahan untuk kemajuan kita semua. Mohon maaf, saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelurahan Penanggungan. Nah kebetulan di sana juga seperti panjenengan, orang-orangnya militansi luar biasa dan sangat mendukung pemerintah kelurahannya. Sama dengan di Kauman, panjenengan begitu respek, begitu inovatif mendukung Pak Lurah beserta jajaran. Situasi inilah yang saya sangat harapkan di semua kelurahan untuk menciptakan Kecamatan Projen itu menjadi kecamatan yang uswahnya itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Katakanlah menjadi kecamatan yang badatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya berharap dari Kauman itu juga seperti itu. Nah, ketika proses sudah masuk ke musrenbang kelurahan, hari ini saya ingin nanting itu menyampaikan kepada Pak Lurah dan panjenengan semua. Kira-kira musrenbang Kauman ini akan bisa selesai dalam berapa menit? Apakah 1 jam, 2 jam, atau 24 jam, atau bahkan hanya 5 menit selesai? Boleh percaya, boleh tidak? Penanggungan tadi malam hanya 3 menit 11 detik selesai. Saya saksinya, karena tak hitung saya stop di sini. Kok bisa Pak Camat? Bisa. Kauman bahkan setengah menit ya selesai. Bisa. Kenapa hal ini ketika saya mempelajari, saya masuk jadi camat Projen tahun 2021 bulan Juni, pas dihadapkan dengan musrenbang. Saya tidak siap waktu itu. Ya saya katakan, baik dari musrenbangnya sampai ke atas kondisinya carut marut. Karena itulah saya mencoba membuat sebuah formula bagaimana sahabat-sahabat kita di kelurahan ini bisa benar-benar menyiapkan ketika di proses akhir di musrenbang kecamatan itu bisa tidak lama-lama. Kalau misalkan Kauman hari ini bisa selesai dalam waktu 2,5 menit, sisa waktu bisa dipakai untuk karaoke. Kenapa bisa Pak Camat? Sangat bisa. Orang Kauman kan ya hebat, luar biasa. Sedulurannya kuat, persaudaranya kuat. Diawali dari mana? Dari rembuk warga. Saya dapat laporan dari Pak Lurah. Rembuk warganya Pak, orang Kauman itu ternyata inovatif dan argumentatif. Argumentatif itu apa? Untuk memperjuangkan kebaikan semuanya. Tujuannya memang untuk positif.
naik ke Pramusaran Bangkel. Saya berarti kan kemarin pertama di sana. Bahkan saya sampai salah lihat ya waktu itu sama Bu Ratri. Nah Bu Ratri tak pikir itu, mohon maaf Pak Dokter, tak pikir pegawai khusus mas waktu itu. Karena tak pikir datang naik ambulan. Nah waktu itu ternyata itu anak buahnya jenengan juga. Nah di sana saya lihat potensi keinginan dari warga Kauman untuk menjadikan Kauman menjadi lebih baik itu sangat luar biasa. Nah ketika di Pramusaran Bangkel hasilnya sudah muncul, sudah disepakati bersama, syukur kalau sudah diikat dengan berita acara, desnya juga sudah selesai. Lalu untuk apa Musren Bangkel harus lama? Bahkan kalau perlu ketika diambil sebuah kesepakatan, RW 1 tayangkan langsung, nggak usah setengah menit dilihat plek langsung setuju. Kemudian RW 2 ya baru kelihatan layarnya saja langsung pilot setuju, sudah selesai. Dan RW 3 tombol belum disentuh sama laskar perencana langsung sudah bilang setuju. Sampai RW terakhir laptopnya ditutup gak ditayangkan sudah bilang setuju. Ini yang saya katakan hal yang sangat positif. Bukan berarti kita mengecualikan kesalahan jika ada kesalahan, tidak. Semua kan sudah diproses sejak apa? Di Pramusaran, engkel-engkelan, adu argumen, nggak masalah. Ketika di Musrembang semua dalam satu rumah, namanya Kauman, satu logika berpikir, ini adalah rumah kita. Ini adalah Kauman, tempat kita bersama. Saatnya kita bergandengan tangan bersama. Musren Bangkel sudah menjadi sebuah kesepakatan, menjadi sebuah catatan yang harus disegerakan untuk diinput ke SIPD RI. Kenapa kita harus berkonsentrasi ke sana? Karena sekarang kita sedang antri seluruh Indonesia ke SIPD RI. Kita doakan mudah-mudahan Laskar Perencana termasuk merangkap ketua LPMK seger waras lahir batin. Oh hidup terus ya, senang ya didoakan. Kenapa? Karena nanti kasih PM, mana kasih PM? Nah, ini kan tidak boleh saya didoakan. Kenapa? Karena nanti kasih PM, mana kasih PM? Nah, ini kan tidak boleh sakit. Ini dia kita doakan. Pak Lurah nanti akan ngawal. Pak Ketua LPMK sekaligus Laskar Perencana juga punya pekerjaan yang kuat. Karena nanti SIPD akan ditutup tanggal 22. Sudah tidak bisa dibuka lagi portalnya. Karena itu penginputan data masuk SPD itu butuh waktu dan proses. Inilah yang harus saya katakan, kita wajib membantu kepada beliau-beliau untuk segera bisa menaikkan SPD-nya Kauman agar apa? Tidak terhambat dan terlambat. Karena kalau saya lihat kemarin itu, saya cek di samaan Kasim penanggungan tidur dalam itu muter terus. Jadi ternyata low-nya sangat. Dicoba, saya dapat laporan dari itu dalam ya sama Mbak ini, itu sama saya mainkan, saya coba masuk jam 9 malam ke atas itu masih muter dan baru bisa menginput, memasukkan itu sekitar pukul 1:30 pagi. Kenapa? Antri. Nah, inilah kenapa saya sampaikan, ayo saiki Kauman berwani berapa menit untuk Musrembang agar memberikan kesempatan kepada beliau-beliau bertugas menginput SIPD nanti tenaganya tidak sampai habis dan terbatas. Jadi hari ini beliau sudah selesai, nanti delegasinya sudah siap, berita acara ditandatangani, berarti tuntaslah Kauman merencanakan untuk NKPD 2024. Siap? Berapa menit? Halo. Kalau Pak Lurah nggak kerjanya, kalau Pak Lurah itu kan beliau itu yang operator aja.
Nah, yang kunci adalah di panjenengan. Saya terima kasih kepada panjenengan semua yang sudah bantu Pak Lurah sedemikian rupa. Ini perlu saya sampaikan ya, kenapa tugas Pak Lurah itu luar biasa, banyak sekali. Beliau mengcover kauman ini dengan berbagai cara, berbagai riyadhah, berbagai doa. Dan yang terakhir, untuk musyawarah kelurahan ini, saya berharap sekali nanti ketika sudah dipaparkan Pak Ketua, ketika akan dimulai Pak Ketua, panjenengan kontak saya, Pak Camat sudah siap dimulai. Nah, stop work kita betul. Akhirnya itu, panjenengan kira-kira menjauh ya. Yon, panjenengan kira-kira bisa memecahkan rekornya Ororo tadi malam bisa enggak? Ororo yang 3 menit 11 detik. Ayo, saya ini tak tantang di kauman. Kira-kira laptopnya belum dibuka mungkin harus ya. Tapi saya tidak itu bukan tujuan utama saya. Tujuan utama saya ingin melihat seberapa jauh seduluran, kekompakan, kebersamaannya kauman. Jika kekompakannya kuat dan semua data sudah dipelajari nggak ada masalah, untuk apa harus dibahas usah. Dan saya yakin LK semua sudah masuk sini. Bu Lurah, ini untuk PKK sudah mendapatkan tempat ya untuk kegiatan 2024 sabun ya, mantap. Semua LK sabun Pak Ketua, sabun. Ini bagus. Jangan ada yang ditinggal. Jangan ada yang ditinggal. Semua kegiatan LK lembaga kemasyarakatan, apa itu Karlin, apa itu Kartal, kemudian ada Pokjasa Kelurahan, jangan ada yang ditinggal. Ini adalah keluarga kita di Kauman. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya secara pribadi, saya juga sebagai Pak Camat, hari ini saya mantap, dada saya itu bergetar dengan panjenengan. Sepakatnya 1,5 menit itu mudah-mudahan pecah rekor. Kalau pecah rekor, insya Allah panjenengan umurnya barokah, rezekinya berlimpah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, kayu tangan berlimpah ruah dengan rahmatnya Gusti. Amin. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat kauman ini semua dari masyarakat saya. Apalagi yang belangkongan nih Pak RW. Mantap. Pak Muslikan, Bapak Alfa, Bapak Alfa. ayo, Gunawan. Kamu kurang satu. Ya, masalah.